Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Julfa Safrina, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Aliaji. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran student center, yaitu proses pembelajaran yang bersifat siswa sebagai pusatnya. Dan siswa dituntut harus aktif, bukan menekan untuk agar peserta didik ini aktif. Terus model pembelajarannya itu modelnya cooperative learning. Cooperative learning di mana proses yang menekankan setiap siswa untuk bekerja sama. Terus yang terakhir metode pembelajaran yaitu metode diskusi kelompok, yaitu metode dengan cara membentuk kelompok dan setiap siswa atau setiap kelompok dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing sesuai diskusi yang akan dilaksanakan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum masuk juga ke pembelajaran kita selanjutnya, Ibu akan memanggil nama sekalian sebagai daftar hadir. Oke. Sepertinya hadir semua. Lanjut ke materi kita. Materi kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu nggak apa itu makhluk hidup? Oke, benar. Nah, jadi ibu akan sempurnakan apa itu makhluk hidup dan apa itu makhluk tidak hidup. Makhluk hidup berarti makhluk yang bisa berkembang biak. Berkembang biak di sini berarti meneruskan generasinya, seperti melahirkan bertelur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah berkembang biak yaitu bertumbuh besar, dan juga ciri-ciri yang pertama itu berarti makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, jadi contohnya seperti kita, ini manusia akan merasa silau dengan cahaya matahari. Itu salah satu peka terhadap rangsangan. Terus, nah yang terakhir itu bernafas. Makhluk hidup itu pasti bernafas kok. Jadi, makhluk tidak hidup berarti kebalikan dari makhluk hidup yang tadi. Jika makhluk hidup bernafas, berarti makhluk tidak hidup itu tidak bernafas. Jika makhluk hidup tadi bergerak, berarti makhluk tidak hidup tidak bergerak, dan begitu juga seterusnya. Baik, yang pertama mungkin ibu akan memberikan beberapa gambar, tapi sebelum memberikan gambar tersebut, ibu sendiri akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Nah, mungkin ada sekitar 4-5 kelompok yang akan ibu bentuk. Oke. Nah, jadi ibu akan memberi kita menjadi 3 diskusi. Diskusi yang pertama yaitu gambar di sebelah ini, oke. Nah, gambar di sebelah ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Jadi di sini ibu nggak akan memberitahu tuh makhluk hidup ini nggak. Jadi kita akan mengidentifikasi sendiri ciri-ciri tersebut. Oke. Ibu akan beri waktu sekitar 10 menit. Oke, nanti kita akan membahas semuanya. Oke. Nah, baik, diskusi kita telah selesai. Jadi ya untuk kelompok 1 oke, sudah benar. Cuman nanti kita akan sempurnakan lagi di terakhir, itu nanti ibu akan memberi kesimpulan dari semua materi kita. Nah, oke, sekarang diskusi yang kedua, yaitu diskusi tentang kita akan mencari perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Oke, jadi ibu akan memberi gambar kalian di sebelah sini, untuk kalian menentukan perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Oke, waktunya akan seperti tadi 10 menit. Oke, ibu mulai dari sekarang. Sepertinya sudah 10 menit. Nah, kelompok berapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang kelompok 3 ingin menyampaikan.
Jadi oke, sudah benar dan hampir sempurna bahkan. Oke, nanti kita akan kesimpulan di tahap di menit terakhir. Oke. Nah, yang ketiga ini gambarnya sudah dibagi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Jadi kita akan mengamati saja gambarnya. Nah, begini rupanya makhluk hidup dan begini makhluk tidak hidup. Ibu mungkin akan beri waktu cuma 5 menit aja, karena kita cuma mengamati. Saya tidak menyuruh kalian untuk mencari tahu, cuma mengamati aja. Nah, waktunya sepertinya sudah cukup. Oke, berarti kesimpulan dari klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu sendiri berarti makhluk yang bergerak, bernafas, berkembang biak. Berkembang biak di sini ada bermacam-macam, seperti bertelur, melahirkan, bahkan bertelur melahirkan, dan mempunyai respon terhadap rangsangan. Dan juga makhluk hidup itu memerlukan makanan. Namanya aja makhluk hidup, berarti dia tuh butuh asupan makanan untuk bertahan hidup. Nah, makhluk hidup juga bakal bertumbuh besar. Oke, jadi makhluk tidak hidup itu kebalikan dari makhluk hidup tersebut tadi. Nah, jika makhluk hidup itu bernapas, berarti makhluk tidak hidup tidak bernafas. Seperti halnya benda mati. Benda mati nggak akan bernafas, benda mati nggak akan butuh makanan, benda mati nggak akan punya respon terhadap rangsangan, benda mati tidak akan bertumbuh besar seperti halnya makhluk hidup tadi. Nah, jadi kita bisa lihat dari segi luarnya aja makhluk hidup itu, dan kita juga mempunyai respon terhadap rangsangan. Terus kalau makhluk tidak hidup itu yang mana ya, Bu? Oke, jadi makhluk tidak hidup itu berarti seperti kebalikannya dong. Dia nggak butuh makan, dia nggak bernafas, dia nggak bertumbuh besar juga. Nah, seperti apa? Oke deh, di sekitar lingkungan kita itu ada buku, ada batu, dan semua benda mati itu termasuk makhluk tidak hidup. Nah, berarti kalau makhluk tidak hidup, ingat, dia tidak butuh bernafas, dia tidak akan bertumbuh besar, dia tidak akan berkembang biak. Gak mungkin kan buku kita jadi berkembang. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya di lingkungan sekitar kita, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.